Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. MTN Negeri 10 Indramayu. Pokoknya. Alhamdulillah. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di dalam kelas ini. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran, seperti biasa yang kita lakukan yaitu berdoa. Semoga pada hari ini, pada kegiatan ini, kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan. Ada 14, silakan di Belajar hari ini berdoa. Mulai. Untuk absensi silakan kalian buka. Bapak sudah memberikan link untuk daftar hadir kalian. Silakan kalian lakukan. Silakan buka untuk kehadiran. Sudah? Belum? Di grup Bapak sudah memberikan link untuk absensi kalian. Kalian capai untuk masa depan kalian. Maka perlu yang namanya dedikasi dan disiplin untuk mengejar cita-cita kalian. Kalian harus tetap semangat, harus tetap giat belajar untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kalian. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk tetap semangat belajar untuk mengejar yang kalian impikan. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran atau materi yang akan kita bahas, kemarin pada pertemuan kemarin kita membahas tentang tata urutan dari perundang-undangan. Sekarang kita membahas tentang yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum masuki atau mempelajari tentang materi Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa nanti kalian setelah mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika, kalian bisa mengidentifikasi tentang keragaman suku, agama, ras, atau golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bahwa kalian harus bisa menerima keragaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, kalian lebih mampu menyikapi. Kita sekarang sedang mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan, yuk kita berdiri. Satu bangsa kita.
tayangkan sebuah slide untuk pemahaman kita agar kita lebih memahami dan lebih mendalami yang dimaksud dengan gerak gaman. Ada yang mau bantu di sini? Tasya, baik Tasya. Tolong. Ya. Kalau kita tolong presentasikan nih, bisa di sini tegak-tegak. Ya. Keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tak satu dalam bahasa Jawa. Ini menjadi slogan nasional Indonesia yang menggambarkan pentingnya keragaman dalam persatuan. Selanjutnya, sejarah dan signifikansi. 1. Abad 8 sampai 15, penyebaran agama Hindu-Buddha membawa budaya, seni, dan filosofi yang beragam di Indonesia. Yang kedua, abad 16 sampai 18, masuknya Islam melahirkan paduan budaya Melayu dengan unsur-unsur Hindu-Buddha, menciptakan keragaman baru. Yang ketiga, 1945, keragaman diakui dalam Pancasila, dasar negara Indonesia yang menghargai perbedaan etnis, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, keragaman budaya di Indonesia, tarian tradisional, kain batik, kuliner yang beragam. Indonesia memiliki lebih dari 3.000 jenis tarian tradisional yang unik dari setiap provinsi. Kain batik, batik seni tekstil khas Indonesia, hadir dalam berbagai motif dan gaya dari berbagai wilayah. Kuliner yang beragam, ragam masakan Indonesia memanjakan lidah yang dengan rempah-rempah dan cita rasa yang berbeda-beda di tiap daerah. Manfaat merangkul keagamaan, kreativitas, budaya dan pemikiran yang berbeda mendorong ide-ide segar dan solusi inovatif. Pengenalan terhadap dunia, belajar tentang keanekaragaman dan kerjasama lintas batas. Potensi ekonomi, pariwisata, seni, dan kerajinan lokal menjadi sumber pendapatan dengan mempromosikan identitas budaya. Tantangan dalam menjaga persatuan. Yang ke-1, konflik sosial. Keragaman kadang-kadang menjadi sumber perselisihan yang membutuhkan dialog dan memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tasya atas presentasinya. Semoga apa yang dipresentasikan oleh teman kalian bisa dipahami oleh kalian semua dan menjadi salah satu pemahaman bahwa kita hidup dalam gerak gaman. Nah, untuk lebih puas lagi, tolong kalian perhatikan. Nah, keragaman Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keragaman Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu prinsip persatuan Indonesia yang menghargai dan memajukan kebinekaan dalam segala aspek. Persatuan dan kesatuan itu menjadi modal dasar bagi sebuah bangsa untuk menuju bangsa yang besar. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, mana mungkin pembangunan ini akan terus berlangsung. Apalagi kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, baik suku, agama, ras, budaya, bahkan bahasa ibu. Artinya yang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu yang bisa sama Bapak sampaikan, dan akan Bapak utarakan satu buah
video untuk penguatan kalian agar lebih mendalami yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan kesenian dan perkatasan. Kalian sudah tadi Bapak sudah menjelaskan pemaparan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga dengan pemutaran slide video agar kalian bisa memahami, mendalami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang silakan kalian buat kelompok. Nanti setiap kelompok itu paling banyak 5 orang. Nah, Bapak minta silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan bikin kelompok, mejanya langsung. Itu aja mejanya. Oke. Silakan. Nah, perhatikan dulu. Silakan duduk dulu. Nah, karena sekarang kita belajar menggunakan PJDR, maka kalian harus membuat proyek. Proyek ini terkait dengan keragaman Bhinneka Tunggal Ika, di mana kalian nanti kalian diminta untuk membuat sebuah majalah ini dan juga power slide yang berbentuk PPT yang setiap kelompok satu dengan yang lain itu berbeda tema. Nah, Bapak sudah serahkan semuanya, kalian sudah menyiapkan alat-alatnya. Dalam kerja kelompok ini, Bapak minta kalian untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengerjakan tugas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang belum mengerti, silakan bisa ditanyakan. Sudah mengerti belum tugasnya? Sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti silakan kalian merencanakan tugas apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena ada 2 tugas. Yang pertama membuat majalah ini dan juga membuat power slide. Silakan kalian gunakan media baik Android HP untuk mencari bahan literasi yang kalian perlukan. Dan Bapak minta di pertemuan berikutnya tugas itu sudah selesai. Pertemuan berikutnya baik tugas berupa majalah ini dalam power slide harus bisa dikumpulkan dan dipresentasikan. Kita nyanyi dulu. Oke, ya. Sebelum kita kerjakan tugas, kita coba lihat ke depan. Kita coba screening ya. Kita coba screening. Dengan dulu ini. Nah, tengok kanan, tengok kiri. Kalian silakan dulu ya. Adanya seperti ini. Halo kawan, kita jumpa
Bisa kalian, kalau silakan yang belum kalian kerjakan, Bapak kasih beberapa menit, sekitar 20 menit untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Kalau sudah pekerjaan kalian boleh mempresentasikan di depan. Yang mau direvisi, yang mau diperbaiki, silakan. Ya, saya kasih waktu pada kalian. Ya, kerjakan yang ini. Kalau sudah perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan literasi kebudayaan yang ada di Jawa. Sejarah Jawa. Sejarah Jawa ada 3. Yang pertama, kerajaan Majapahit. Majapahit sekarang Hindu besar Indonesia berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kekuatan dominan yang menguasai Jawa pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Yang ketiga, kolonialisme Belanda. Pada abad ke-18, Jawa dikuasai oleh Belanda yang memberikan pengaruh-pengaruh kuat pada kebudayaan Jawa. Selanjutnya ada rumah adat Jawa. Rumah adat Jawa yang pertama yaitu rumah Jomblo. Rumah adat Jawa terkenal dengan atap limas dan tiang-tiang yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan keragaman budaya di Sulawesi. Sulawesi, sebuah pulau yang memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Ikuti kami dalam menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Sulawesi. Sejarah Sulawesi. Sejarah Sulawesi ada 3. Yang pertama, jejak sejarah panjang. Yang kedua, tempat bersejarah menarik. Yang ketiga, warisan budaya yang terjaga. Jejak sejarah panjang. Sulawesi memiliki sejarah panjang yang mencakup era bersejarah kerajaan-kerajaan besar hingga penjajahan. Yang kedua, tempat bersejarah menarik. Menyusuri tempat bersejarah seperti Raja Ampat, Keraton Kali dan Baden Sombauku akan membawa kita kembali. Pulau-pulau akan memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang unik dan menarik. Mari kita mengenal lebih jauh nilai dan tradisi budaya, keragaman etnis, seni dan budaya tradisional serta beberapa aspek mungkin lainnya. Nilai dan tradisi budaya Kalimantan. Kebersamaan adalah kunci. Kalimantan terkenal dengan semangat orang-orang yang tinggi sedih di masyarakatnya. Tiga motif-motif. Baju adat Papua biasanya memiliki teluk, belang, dan corak yang unik, seperti motif burung, cendrawasih, dan motif lain khas Papua. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibutuhkan adalah konsentrasi. Sudah siap? Sekarang mulai tawa-tawa nyanyi di depan. Oke, oke, satu konsentrasi. Yang ditunjuk langsung nyanyi. 1, 2, 3. Semuanya paham ya? Kita konsentrasi 1, 2, 3. Oke, itu satu lagi. Tadi, nah ini Real Madrid Nah, kalian ternyata itu tentang akses yang harus kalian yaitu asesmen kognitif, yaitu asesmen pengetahuan tentang yang tadi kita telah jadi silakan di situ ada tulis nama kelas. Nah, sekarang kalian jawab ya. Ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan berkaitan dengan gerakan. Silakan kalian kerjakan. Ya, ya, belum. Oke. Itu ada nama kelas. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, ini di situ silakan kalian boleh menilai teman kalian. Di situ ada nama teman yang dinilai, nama kalian, teman yang dinilai. Silakan kalian isikan. Nah, itu jawabannya tinggal checklist misalnya. Nah, disitu tulis nama dia, tulis seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan dari kalian barangkali yang mau bertanya karena materi tentang kebinekaan kita sudah kita selesaikan. Mungkin di minggu depan atau minggu berikutnya kita akan mempelajari yang namanya norma. Sebelum kita belajar norma, kalian boleh belajar di rumah dulu mempelajari yang terkait dengan norma. Setelah kita masuk pertemuan, kalian mempunyai referensi dan seluruh. Nah, sebelum Bapak tutup satu permainan lagi, ya, supaya otak kita yang tadi pusing jadi ada. Boleh tepuk meja, kalian tepuk meja. Nah, coba saya kasih dulunya sebelum Bapak tutup. 1, 2, 3. Tepuk 2, 1. Konsentrasi dong. 1, 2. Tepuk 3, 2. Terima kasih semuanya. Terima kasih konsentrasinya. Kalian adalah siswa yang hebat, siswa yang yakin, ya siswa yang akan mengisi masa depan. Dan sebagai penutup, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian beristirahat terlebih dahulu.